Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Royan dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 5A. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana tata cara menggunakan Google Meet untuk melengkapi tugas ujian tengah semester teknologi mobile. Yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu pengertian Google Meet, kemudian kelebihan dan kekurangan Google Meet, lalu cara penggunaan Google Meet. Yang pertama yaitu pengertian Google Meet. Kita semua tahu bahwasanya Google Meet adalah aplikasi video conference atau konferensi video dalam bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai video conference rapat, kemudian seminar, dan di masa pandemi sekarang kita tahu bahwasanya kegiatan belajar mengajar dapat kita laksanakan secara online atau daring. Nah, aplikasi Google Meet ini bisa digunakan secara gratis dengan beberapa batasan. Dan Google Meet juga merupakan bagian dari Google Workspace. Tentu kita tahu juga teman-teman banyak juga aplikasi video conference atau konferensi video. Di samping Google Meet ada Zoom, kemudian kita tahu ada Skype. Nah, tapi kenapa pada kesempatan kali ini saya membahas Google Meet? Karena menurut saya Google Meet ini paling efisien dan paling cocok digunakan untuk mahasiswa, khususnya pada masa daring atau online seperti ini. Kita terbatas untuk dapat bertatap muka secara langsung, jadi adanya Google Meet atau aplikasi video conference ini sangat membantu kita untuk mempermudah jalannya rapat, kemudian seminar, dan juga kegiatan belajar mengajar. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya setelah pengertian Google Meet, saya akan membahas kelebihan Google Meet. Yang pertama yaitu adalah durasi waktu paket gratisan. Apa sih yang dimaksud dengan durasi waktu paket gratisan? Jadi Google Meet ini memiliki versi gratis. Nah, tapi versi gratis dari Google Meet hanya memiliki durasi waktu 1 jam dan kapasitasnya maksimal itu sebanyak 100 peserta. Nah, tapi dengan terbatasnya durasi yang 1 jam kemudian kapasitas hanya 100 orang, menurut saya sangat cukup, bahkan lebih dari cukup untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di masa daring ini, kemudian melaksanakan rapat atau seminar, karena dengan durasi waktu 1 jam itu kita sudah dapat menangkap apa yang disampaikan ketika rapat, seminar, kemudian juga dalam belajar mengajar. Dan kapasitas sebanyak 100 peserta juga sangat melebihi dari cukup dari jumlah anggota kelas, seperti yang kita rasakan bersama bahwasanya jumlah peserta atau jumlah siswa dalam satu kelas hanya 35 sampai 40 orang. Maka kapasitas sebanyak 100 peserta merupakan lebih dari cukup dari kapasitas yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua yaitu real time caption. Jadi fitur ini menggunakan speech recognition. Jadi Google Meet bisa memunculkan teks secara langsung. Nah, speech recognition ini adalah Google Meet dapat menyalin teks atau tulisan yang disampaikan melalui suara. Jadi ketika kita berbicara nanti akan tertulis secara langsung tulisan atau teks dengan mengenali suara kita yang kita sampaikan ketika Google Meet atau meeting berlangsung. Dan real time caption di sini dimaksud apa yang kita sampaikan ketika rapat atau meeting itu sesuai dengan waktu yang kita jalani ketika kita meeting. Itu merupakan kelebihan kedua dari Google Meet, yaitu real time caption. Kemudian yang ketiga yaitu akses yang fleksibel. Jadi Google Meet ini dapat diakses melalui komputer, ya kan, atau PC dengan cara kita membuka browser. Kemudian kita mengetik aplikasi Google Meet. Lalu dapat juga diakses melalui handphone atau smartphone kita masing-masing, yaitu dengan mendownload aplikasi Google Meet di Play Store maupun App Store yang kita miliki di handphone kita masing-masing. Jadi untuk mengakses Google Meet ini cukup gampang karena melalui PC bisa, kemudian melalui handphone atau smartphone juga bisa. Kemudian yang keempat, kelebihan dari Google Meet adalah keamanan. Yang dimaksud keamanan di sini, Google Meet sangat menjaga keamanan dan privasi pengguna. Kenapa sangat dijaga? Karena Google Meet memastikan video akan terenkripsi dan video yang kita laksanakan ketika kita melaksanakan rapat atau seminar itu sangat terjaga dan tidak akan keluar kecuali kita mengikuti rapat, seminar, atau kegiatan belajar mengajar melalui Google Meet tersebut. Kemudian yang kelima yaitu sinkronisasi akun. Jadi Google Meet ini dapat tersinkronasi atau tersambung langsung melalui akun Google yang kita miliki. Karena Google Meet ini dikelola langsung oleh Google. Seperti yang disampaikan di pengertian tadi, bahwasanya Google Meet ini merupakan salah satu aplikasi dari Google Workspace. Seperti itu teman-teman.
Kemudian, di samping ada kelebihan Google Meet, tentu saja ada kekurangan dari Google Meet. Tapi saya rasa kekurangannya lebih sedikit daripada kelebihan yang kita dapatkan ketika Google Meet. Yang pertama, kekurangan dari Google Meet adalah durasi perekaman terbatas. Mengapa durasi perekaman terbatas? Karena seperti yang saya sampaikan tadi di kelebihan Google Meet, bahwasanya aplikasi Google Meet ini merupakan aplikasi yang gratis atau tidak berbayar. Jadi, dengan gratisnya aplikasi tersebut, tentu saja kita mendapatkan kekurangan, yaitu dengan durasi perekaman terbatas hanya dapat direkam selama 1 jam. Kemudian, yang kedua, kekurangan Google Meet adalah merupakan aplikasi yang berbayar. Kenapa saya bilang ini merupakan kekurangan? Karena di kalangan mahasiswa tentu saja kita ingin menggunakan aplikasi yang gratis atau tidak berbayar. Kita tahu sendiri keadaan mahasiswa yang memang notabene-nya mencari sesuatu yang gratisan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kurangnya dari Google Meet ini tidak dapat mengganti fitur penggantian background seperti yang kita ketahui di aplikasi video conference lainnya Zoom dan Skype itu dapat mengganti virtual background, tapi di Google Meet kita tidak dapat menggunakan fitur penggantian background tersebut. Jadi di antara kelebihan Google Meet tadi terdapat juga kekurangan Google Meet, di antaranya 3 yang sudah saya sebutkan pada slide kali ini. Kemudian tata cara penggunaan Google Meet, yang pertama yaitu kita harus membuka aplikasi Google Meet di browser ketika kita menggunakan PC atau komputer atau laptop. Nah, akan tetapi kalau kita menggunakan handphone atau smartphone, kita harus mendownload aplikasi Google Meet di Play Store. Nah, kalau di Play Store biasanya kita menggunakan handphone Android itu udah ada bawaan langsung melalui aplikasi Google yang tersedia. Akan tetapi apabila kita menggunakan iOS atau iPhone, kita harus mendownloadnya terlebih dahulu di App Store. Kemudian yang kedua yaitu kita mengklik tombol New Meeting. Nanti kalau misalnya kita masuk ke aplikasi Google Meet akan ada tombol New Meeting. Nanti kita klik tombol tersebut. Dan yang ketiga akan terdapat 3 opsi, yaitu create a meeting for later. Jadi kita bisa membuat jadwal untuk meeting di waktu yang nanti. Kita ingin mengatur jadwal contoh di jam 7 malam. Nanti kita bisa pencet create meeting for later. Kemudian yang kedua kita bisa memilih opsi start an instant meeting. Jadi di opsi yang kedua ini kita dapat mengklik atau membuat meeting atau rapat, seminar, kegiatan belajar mengajar secara langsung. Dan yang ketiga kita dapat memilih opsi schedule in Google Calendar. Jadi kita bisa mengatur di hari apa, di jam berapa melalui Google Calendar. Akan tetapi kalau kita ingin mengaturnya melalui Google Calendar, kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Google Calendar yang dibutuhkan untuk mengatur schedule in Google Calendar. Kemudian langkah selanjutnya yaitu copy link meeting dan bagikan link meeting tersebut agar teman-teman yang ingin mengikuti rapat, seminar atau kegiatan belajar mengajar melalui Google Meet dapat mengikuti Google Meet tersebut. Kemudian yang kelima, selesai. Nah, jadi cukup gampang kan teman-teman bagaimana cara menggunakan Google Meet untuk rapat, seminar atau kegiatan belajar mengajar khususnya di masa pandemi ini. Kemudian cara join Google Meet. Nah, ini lebih gampang lagi dari cara menggunakan Google Meet itu sendiri. Apabila kita ingin join Google Meet, yang pertama kita harus memastikan kita memiliki link meeting dari pelaksana atau pembuat meeting tersebut atau pembuat kode meeting dari Google Meet tersebut. Dan yang kedua, kita hanya tinggal mengklik link tersebut dan kita akan langsung tersambung ke Google Meet. Jadi seperti itu cara menggunakan Google Meet, dari pengertian, kemudian kelebihan dan kekurangan, juga cara menggunakan cara join, dan begitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron semuanya.